Ya, masih dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Ini ada masjid yang populer dan juga menjadi tempat tujuan beribadah umat Islam. Masjid yang erat kaitannya dengan warga keturunan India di Sumatera Utara ini bernama Masjid India Muslim Gaudiya. Ada reporter kami, Nofri Afandi, dan juga juru kamera Hairil Arisandi yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Ya, selamat pagi Nofri. Silahkan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, pada waktu sahur kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat momen sahur bersama di Masjid Jami, Jalan Taruma Medan yang merupakan masjid yang menjadi salah satu pusat ibadah umat India Muslim di kota Medan. Masjid ini didirikan sejak tahun 1887 atau sekitar 136 tahun yang lalu. Banyak sekali tentunya kegiatan yang digelar oleh pihak pengurus maupun Yayasan India Muslim selama bulan Ramadan, selain menyediakan panganan berbuka puasa, namun juga momen sahur bersama. Nah, saat ini saya akan coba mengajak Anda untuk melihat momen sahur bersama pihak yayasan, pengurus masjid dan juga remaja masjid yang saat ini tampaknya sudah bersiap-siap nih pemirsa untuk melaksanakan sahur bersama dengan panganan-panganan yang sangat lezat sekali. Assalamualaikum Bapak Ibu. Maaf nih saya ganggu momen sahurnya ya. Ya, nah pemirsa, kebetulan di sini sudah ada Ketua Yayasan India Muslim Sumatera Utara, Pak Sidik di sini. Saya akan ajak langsung untuk berbincang-bincang mengenai menu sahur hari ini dan juga tentunya sejarah dari Masjid India Muslim, Masjid Jamik, dan juga Masjid Gaudiya yang letaknya tidak jauh dari lokasi ini. Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak. Nih, maaf nih ganggu waktu sahurnya. Saya lihat kayaknya lagi mau menyantap makanan sahur. Banyak sekali nih menu-menu yang sangat menarik dan enak sekali. Nah Pak, sebelum kita membahas soal makanan nih Pak, saya tertarik juga nih membahas mengenai sejarah komunitas India Muslim di sini. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit Pak mengenai itu. Komunitas India Muslim ini mulai dari 1887 terbentuknya. 1887 kami dikasih tanah wakaf oleh Sultan Delhi, 2 petak tanah wakaf. Ini salah satunya dan satu lagi di Masjid Gaudiya Jainul Arifin. Jadi mulai dari 1887 kita bangun masjid. Masjid ini bersejarah nomor 4 tertua di Sumut. Jadi gimana? Ya, lalu seiring waktu India Muslim ini terus berkembang. Sekarang sehingga sudah mencapai 400 kakak. 400 kakak ya Pak ya, untuk komunitas India Muslim di sekitar ini Pak ya. Nah biasanya Pak, apa saja sih kegiatan dilaksanakan yang mungkin menjadi rutinitas selain di bulan Ramadan oleh komunitas India Muslim di Masjid Jamik maupun Masjid Gaudiya? Ya, salah satu kalau dari dalam bulan puasa ya sahur bersama seperti ini kita buat. Selain momen Ramadan apa Pak? Ya, momen Ramadan, selain momen Ramadan kita selalu buat pengajian. Di sini ada pengajian Rabu malam Kamis. Selanjutnya di sini juga kita ada mu'alaf center. Kita punya mu'alaf center yang membina para mu'alaf sekitar 140 orang. Dari bermacam etnis, ada India, Chinese, ada juga orang Nias, Batak, dan ada juga yang orang dari luar negeri. Baik Pak, ini kan menjadi salah satu bukti jejak komunitas India Muslim mensiarkan Islam di Tanah Delhi. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit mengenai itu Pak? Ya, syiar Islam ini terus kita jalankan. Banyak caranya yang kita buat, seperti remaja masjid kita juga melakukan, misalnya tiap-tiap minggu itu melakukan pembagian nasi. Syiar lainnya kita lakukan terus peningkatan seperti dakwah dan seperti ceramah-ceramah selalu kita buat di masjid kita ini. Nah, tadi Bapak bilang ada mualaf center ya Pak ya. Biasanya tentunya ini dibutuhkan adanya pengajaran bagi para mualaf yang baru masuk Islam. Apa saja Pak biasanya program yang dilaksanakan? Program kalau di luar Ramadan kita selalu buat pengajian. Pengajian itu setiap hari Jumat jam 2 itu rutinitasnya terus kita buat. Sudah berjalan hampir 3 tahun. Itu diikuti oleh para mualaf juga Pak? Selalu diikuti oleh para mualaf dengan ustadz-ustadz yang bergantian. Nah, alhamdulillah kita selalu mengganti ustadz-ustadz yang memang sangat baik, yang bisa membuat para mualaf itu sangat antusias untuk menghadiri pengajian. Dan di hari Rabunya ada juga pengajian membaca Iqra atau itu membina para mualaf. Baik Bapak, sangat jelas sekali informasi yang sudah disampaikan mengenai sejarah maupun kegiatan dari Yayasan India Muslim di Medan, Sumatera Utara ini Pak. Dan sekarang saya akan mengajak Anda ke
mengenai menu sahur pada hari ini Pak, bisa dijelaskan ada apa saja nih Pak? Saya lihat ada menu-menu khas India juga nih Pak. Ya. Alhamdulillah ini ada martabak, ini ciri khas India benar nih. Martabak telur yang memang ciri khas India. Terus ada roti cane. Roti cane ada juga karinya kita sediakan dan ditambah oleh menu-menu nasional juga ini karena nanti Nusantara. Jadi ini memang dimasak sendiri Pak oleh pihak yayasan? oh iya, kita ini kalau martabak ini memang selalu ada yang jual di tempat kita di sebelah ini. Sampai jam, kalau dalam bulan suci Ramadan sampai jam 2, jam 3 dia baru selesai gitu. Nah, ini Pak juga dilaksanakan saat berbuka puasa Pak. Nah, biasanya apa saja sih menu-menu khas India yang disediakan selain di saat sahur bersama ini ketika berbuka puasa tiba? Kalau berbuka puasa itu lebih spesifik lagi, yaitu nasi biryani, nasi minyak, ada kari, dalca, dan macam-macam masakan India yang memang selalu kita sajikan. Apalagi nanti hari Minggu nih, Minggu berbuka, insya Allah itu ramai sampai 300-400 orang yang hadir. 300 hingga 400 orang itu kalau di hari Minggu apakah ada spesial Pak untuk menunya? Ya, itulah justru nasi biryani, kari, dan macam-macam lain. Baik Pak. Nah di sahur ini Pak, selain makanan, apakah ada juga minuman khas yang disediakan ketika sahur dari Masjid India Muslim ini? Alhamdulillah, ada chai. Boleh Chai, ditunjukin, Pak? ya ini, insya Allah. Nah, chai ini bentuknya seperti teh tarik, tapi cita rasanya hampir seperti ada rasa-rasa bandrek sedikit. Itu ada apa saja Pak komposisi yang tersedia di minuman ini? Ini ada kayu manis, cengkeh, dan beberapa lagi kapulaga ya. Ada rempah-rempah khusus ini. Tentunya ini ada manfaatnya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat. Ini kalau kita minum hangatnya luar biasa ini. Jadi tubuh kita perlu kehangatan karena ada apalagi sahur ini. Kita perlu kehangatan, jadi kalau kita minum ini alhamdulillah enak, badan kita. Baik Pak, ini ada yang menarik juga nih Pak, ini mungkin Bapak bisa tunjukin kepada pemirsa di rumah mengenai menu yang satu ini Pak, ini martabak ya Pak ya? Ya, ini martabak India ya? Iya Pak, ini martabak India ini spesial ini. Ada, kalau kita orang India di sini terkenal Rahim satu dengan Pak Soleh punya martabak. Soleh ya Pak? Terkenal nih Pak, ini beliau sebelah saya. Oke. Nah, jadi alhamdulillah kalau ini martabak, beda dengan yang lain buat. Karena apa? Sangat rapuh, sangat kenyal ya, enak. Bapak, ini saya kayaknya tergiur nih Pak. Saya boleh coba ya Pak ya? Silakan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Nah pemirsa saya akan cobain nih martabak India. Mau pakai Ini kari apa gini aja? biasanya dipadukan dengan apa Harus Pak? kari. Kari ya Pak. Berarti ini saya celupin aja nih ya. Betul. Oke. Ini karinya kuahnya terbuat dari apa Pak? Kari kambing kah atau gimana? Kari kambing. Harusnya kari kambing. Nah pemirsa ini martabak India dengan kuah kari kambing saya akan cobain nih. Ya. Bismillah. Ini rempah-rempahnya terasa sekali Pak dari kari kambingnya. Dari kari kambing. Dan ini kayak ada banyak sekali berbagai macam bumbu Pak ya. Ya, betul. Ada bawang juga di dalamnya dan semacam ada kentang ya Pak ya, benar. Kentang dan juga adonan roti cane Pak ya. Betul. Ya betul ya Pak ya. Oke. Bawang bombaynya kental sekali. Ini beda. Kalau kita lihat di Aceh juga mirip seperti ini, tapi mereka nggak pakai kentang. Roti apanya, terus langsung siram telur aja. Kalau kita ada kentang, ada bawang bombay. Itu perbedaan martabak ini dengan yang di Aceh betul Pak ya. Betul. Nah selain ini Pak yang khas Ada roti cane. ada roti cane. Roti cane Oke. ini bisa pakai kuah kari, bisa Baik. juga pakai gula. Baik Bapak, untuk martabak ini apakah tadi kan ada didominasi dengan bawang bombay? Ya. Apakah ada khasiat tersendiri dari bawang bombay tersebut? Pasti Pak. Kalau semua rempah-rempah yang ada dikonsumsi oleh orang India itu baik untuk kehangatan tubuh. Baik. Termasuk bawang bombay itu juga salah satunya Pak ya. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai martabak India. Ini pemirsa ada salah satu lagi menu sahur khas India. Roti cane Pak ya. Roti cane gula Pak ya. Iya. Oke. Boleh pakai kari, boleh pakai gula Pak. Boleh pakai kari, boleh pakai gula. Iya. Untuk adonannya sendiri ini terbuat dari apa Pak kalau roti cane? Ini tepung Pak. Tepung dengan telur dicampur, blue band, nah itu aja Pak. Oke, ini biasa selain di momen sahur ini biasa disajikan saat momen apa Pak bagi Ya. umat India? Kalau berbuka selalu ada ini Pak. Buka juga ada Pak ya. Oke.
Saya boleh coba, Pak? Silakan, Pak. Boleh, oke. Nah, pemirsa, Pakai tangan, ini, enak. Nggak apa-apa. ini langsung pakai tangan ya, Pak ya? Nah, pemirsa, karena di sini banyak sekali makanan yang lezat-lezat khas India, saya akan cobain lagi menu satu lagi, ini ada roti cane gula. Nah, oke. Nah, ini dia pemirsa, makannya langsung pakai tangan Ya. dan dicocol Nah, sedikit aja. ke gula pasir, Pak ya? Bisa pakai kari juga, tapi Oke, mana yang kita suka. nanti setelah ini saya akan Boleh, cobain, Pak. insya Allah. Ini pemirsa roti cane gula. Seperti aroma blueberry-nya terasa, Pak ya? Ya. Mentega gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Dipadukan dengan manisnya gula ini Ya. sangat cocok sekali, pemirsa. Roti cane gula. Ini anak-anak kalau tidak mau makan, kasih ini suka. Jadi ini sebagai penambah nafsu makan bagi anak-anak juga, Pak ya? Oke. Memang rasanya cukup lezat, pemirsa. Dibandingkan dengan martabak India tadi, memang ini berbeda, Pak ya? Beda. Ini memang lebih cocok kepada yang manis-manis, Pak ya? Susu coklat bisa dimodif lah. Dipadukan dengan berbagai macam topping yang manis, Pak ya? Nah, sekarang saya akan cobain dengan Kari. paduan kuah kari nih, pemirsa, kuah kari kambing. Apakah cocok juga nih dengan yang pedas-pedas seperti ini? Ini dia. Cukup cocok juga, Pak. Iya, ngikut. Masuk juga, ngikut juga. Ya, ngikut. Ini menyesuaikan begitu, Pak ya? Betul. Oke. Nah, Pak, selain dua ini, apalagi Pak biasanya menu khas yang disediakan selama? Sebenarnya ada nasi biryani, cuma hari ini memang karena sahur jadi kurang cukup waktu dia, agak sore dia. Nanti berbuka kita insya Allah ada. Oke, nah untuk Pak Sidik sendiri nih, Ya. tadi saya udah cobain dua makanan khas India. Pak Sidik biasanya yang paling favorit, yang paling Bapak suka, yang selalu ada nih di momen Ramadan maupun sahur dan berbuka itu apa, Pak? Kalau saya martabak satu dengan nasi biryani. Nasi biryani, Pak ya. Iya. Kenapa sih Pak sangat suka dengan martabak dan nasi biryani? Ya, kalau nasi biryani ini sebenarnya kan menunya menu di zaman kerajaan Taj Mahal itu menunya raja. Cita rasanya pasti jauh enak kalau udah raja yang suka. Jadi ini waktu kokinya pindah, barulah tersebar untuk seluruh dunia. Nasi biryani ini. Awalnya masakan adalah khas raja waktu Taj Mahal. Oke. Nah itu nasi biryani apa saja Pak unsur-unsur yang terdapat di dalamnya ataupun komposisinya? Tetap bumbu-bumbunya Pak, rempah-rempahnya, dan nasi itu jadi seperti Berasnya berbeda Pak? Ya, berasnya beras mati, beras mati. Mati itu perbedaannya apa Pak? Dia panjang-panjang. Panjang. Ya? Dan dia lebih kenyal lah untuk dimakan, pas untuk biryani mantap sekali dia. Baik Pak, tadi saya udah coba makan, saya mau coba minum Pak terakhir sebagai penutup. Silakan. Oke. Nih. Nah pemirsa, sebelum penutup saya akan mencoba minumnya dulu. Ya. Bismillah. Ini terasa seperti bandrek tapi sedikit manis Pak ya, minuman saya ini. Baik pemirsa, itu tadi seperti apa momen sahur bersama Yayasan India Muslim Sumatera Utara di Masjid Jami yang berada di Jalan Taruma Medan. Banyak sekali menu-menu yang lezat tentunya, dan ini membuat saya semakin bergairah untuk menyantap makanan di sahur saat ini. Saya kembalikan ke Jakarta.